Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Mari kita persiapkan untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kami merasakan penyertaan dan pemeliharaan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus tolong hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, makrifat yang dari surga. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing, ya, kita tidak asing dengan satu peribahasa yang sangat kita kenal, yang mengatakan bahwa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya. Peribahasa ini tidak mengatakan bahwa orang-orang yang rajin memiliki kebiasaan untuk belajar dan terus belajar, membiasakan diri dalam suasana seperti itu, mereka akan menjadi orang-orang yang pandai. Sekalipun pada dasarnya orang ini tidak atau kurang pandai, tetapi karena ketekunannya belajar, rajinnya belajar, maka dia lama-lama akan menjadi orang yang pandai. Ya, demikian juga dengan orang yang hemat, ya, jadi dia sangat pandai mengatur keuangan, ya, keuangan rumah tangga, keuangan pribadi. Dia tidak akan mengeluarkan uang, membelanjakan uangnya kalau itu memang tidak sangat diperlukan. Ya, artinya dia membelanjakan uang itu pasti untuk hal yang dipandang sangat perlu, dan selebihnya dia simpan, dia tabung, ya, bisa dibelikan, ya, perhiasan atau logam mulia, bisa dideposito atau ditabung. Jadi intinya mereka adalah orang-orang yang hemat, pintar mengatur pengeluaran dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini kalau membiasakan seperti ini, suatu saat nanti dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan, yaitu bisa menjadi kaya, ya, karena uang itu yang ditabung bertahun-tahun atau berpuluh tahun, apalagi kalau dia gajinya lebih dari cukup, ya. Dan ini suatu keniscayaan, ini suatu yang dipercayai hampir semua orang, ya. Nah, Alkitab juga mengatakan seperti itu, ya. Alkitab juga mengatakan seperti itu, ya, paralel, memang mungkin tidak persis, ya, dalam konteks yang sama, tetapi arahnya, prinsipnya sama. Di dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, tentu rajin di sini bukan hanya berbicara tentang rajin belajar, ya, tentu tidak terbatas pada rajin belajar. Rajin di sini bisa didefinisikan sebagai ketekunan, ya, ketekunan dari orang itu yang mempunyai tekad dalam usahanya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, ya. Jadi dia tekun, ya, dia tekun dan memiliki tekad yang kuat, ya, dalam usahanya, dalam perjuangannya untuk mencapai sesuatu yang memang menjadi tujuannya, ya. Dan tentu biasanya orang-orang rajin yang dikatakan di sini, dia sudah memiliki fokus, ya, dia sudah memiliki fokus perjuangannya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang rajin menekuni bidangnya, dia akan sangat antusias. Dia melakukan pekerjaan itu dengan passion yang tinggi, ya, jadi ada kesukaan, bukan terpaksa, ya, bukan keterpaksaan.
Nah, akhirnya orang-orang seperti ini akan apa? Menjadi orang-orang yang pengetahuannya makin bertambah dan bertambah. Ya, yang sering dikatakan dia menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan memang ini diperlukan ya pada saat ini, pada kondisi seperti ini diperlukan orang-orang seperti itu, orang yang menekuni bidangnya ya, dan dia memiliki passion yang kuat ya, ketertarikan ya, sehingga dia bisa mengembangkan inovasi-inovasi untuk bagaimana yang ditekuni ini makin berkembang. Dan kenyataannya memang begitu. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya adalah orang-orang yang rajin, yang menekuninya berpuluh tahun, melakukan pekerjaan ini dengan penuh antusias, memiliki gairah yang kuat, dan selalu dia ingin apa? Ingin lebih baik, lebih baik. Jadi dari hari ke hari dia merindukan bagaimana hasilnya itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Dan rajin inilah yang akan membedakan seorang dari orang lain. Ya, jadi rajin inilah yang membedakan seorang dari yang lain. Ya, jadi ada beberapa orang nanti yang membedakan rajinnya. Mereka yang benar-benar rajin akan bisa dibedakan dengan mereka yang kurang rajin atau mereka yang malas. Ya, dan ini bisa dilihat semua orang. Semua orang akan bisa melihat, oh bapak itu lebih rajin, oh anak itu lebih rajin, oh orang itu kurang rajin atau orang itu pemalas. Nah, dan ini dibuktikan dari apa? Hasil pekerjaan yang dia lakukan. Jadi hasil pekerjaan itu yang berbicara. Ya. Sementara Bapak Ibu Saudara, orang yang malas hampir pasti mereka akan menemui kegagalan demi kegagalan. Dan orang-orang ini pada akhirnya akan menjadi celaan banyak orang. Menjadi celaan banyak orang. Dan mereka rata-rata hidupnya akan mengganggu orang lain. Ya, perhatikan. Orang-orang yang hidupnya mengganggu orang lain, selalu merepotin, ini pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang malas, pemalas, atau orang-orang yang karakternya buruk. Udah, dua pilihan itu tidak mungkin meleset. Kalau dia karakternya bagus, dia pekerja keras, tidak mungkin hidupnya mengganggu orang lain. Ya. Dan orang-orang seperti ini pasti akan dijauhi orang. Pasti akan dijauhi orang. Karena orang tahu begitu dia mendekat, begitu dia hadir, ada dalam satu komunitas, orang akan bisa menebak, wah ini pasti ada maunya. Ya, pasti ini ada maunya. Pasti ada yang disampaikan yang sifatnya bisa mengganggu. Nah, ini jangan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Ya, karena orang-orang seperti ini, sekalipun dia rajin ke gereja, dia menjadi pelayan Tuhan, ya, bahkan menjadi pembicara, tidak menjadi berkat, ya, tidak menjadi berkat. Bisa dia menjadi seorang pembicara, tapi dia sejatinya dia pemalas. Bisa dia melayani Tuhan, ambil bagian dari dalam pelayanan, tapi sebenarnya dia aslinya orang pemalas. Ya. Dia tidak mau bersaing di marketplace seperti orang-orang lain, bekerja, bertarung. Ya. Dia ternyata dalam dunia pelayanan juga menghasilkan. Ya udah, dia mengambil keputusan seperti itu. Padahal itu mungkin bukan panggilannya. Ya. Bukan berarti orang yang menyerahkan hidupnya untuk pelayanan salah, tidak. Ya, tidak. Memang ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk fokusnya hidup khusus dalam pelayanan. Tapi orang ini bukan pemalas. Nanti akan dibuktikan dalam pelayanan itu. Orang akan menilai memang dia pelayan yang bertanggung jawab. Beda dengan orang yang memaksakan jadi pelayan, tapi karena pada dasarnya mereka orang malas bekerja. Beda. Orang pasti akan bisa menilai ini pemalas, makanya dia ambil bagian yang jalan singkat di pelayanan. Ya. Tapi pasti kecium, pasti tercium. Ya. Rajin dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dikatakan charuts. Ya, charuts. Selain rajin bisa diartikan
orang yang pengambil keputusan yang tepat, ya, atau bisa diartikan bersemangat, ya. Jadi orang yang kharuj, ya, ini artinya orang yang bukan hanya rajin, dia adalah orang yang cakap dalam mengambil keputusan dengan tepat. Ya, jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang memegang kendali dalam setiap, ya, dalam setiap kegiatan, dalam setiap kesibukan, dia yang memegang kendali. Ya, dan orang-orang seperti inilah yang akan memerintah orang-orang yang malas. Pasti. Karena orang-orang yang rajin, semakin rajin, dia akan kelihatan. Dan orang seperti ini akan ditangkap oleh orang. Dan dia dipercayakan untuk memegang sesuatu. Ya, karena orang seperti ini pasti landasan rajin yang dimilikinya itu akan membawanya menjadi orang-orang yang profesional, menguasai bidangnya. Sehingga dia menjadi orang yang ketika harus mengambil keputusan, itu hampir pasti tidak meleset atau tepat. Ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 28. Kalau kita lihat kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi orang-orang percaya yang mengerti kebenaran, yang akhirnya dikatakan menjadi orang-orang yang kharuj, ya, orang yang rajin, orang yang bersemangat, orang yang bisa pengambil keputusan yang tepat, ya, dia pada akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang dipercayakan pegang peranan dalam banyak hal. Dalam banyak hal dia akan memegang kendali. Maka dikatakan Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Ya, kepala itu bukan harus orang yang jadi pemimpin nomor 1, enggak. Harus orang yang punya jabatan tinggi, enggak. Harus kaya, enggak. Tapi kepala di sini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan keadaan di mana dia dipercayakan. Ya, tapi yaitu landasannya dia harus berangkat dari orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun. Kalau orang pemalas, dia tidak menguasai bidang yang ditekuninya, dia nggak menguasai. Dia hanya apa? Asal bisa. Tahu kan? Ada orang yang bisa ngerjain, dia asal bisa. Tapi kalau orang yang rajin bukan bisa, tapi dia menguasai. Sehingga ketika terjadi problem, masalah, dia tahu apa yang dia harus, keputusan apa yang harus dia ambil, dia tahu. Ya, jadi dia cakap menghandle segala persoalan dalam bidang yang ditekuninya. Beda. Inilah yang diproyeksikan yang diproyeksikan Tuhan bagi orang percaya. Kita tidak menjadi ekor, kita menjadi kepala. Artinya kita menjadi orang-orang penting dalam komunitas itu karena kita mampu mengendalikan segala persoalan, mengambil keputusan dengan tepat. Ya. Nah, tentu untuk mewujudkan hal ini orang harus rajin, tidak boleh kita kalah. Ya. Jadi dibandingkan dengan orang-orang dunia, kita tidak boleh kalah. Dalam kita bekerja di dunia sekuler, ya, bekerja di luar, kita nggak boleh kalah rajinnya dengan orang-orang dunia. Mereka rajin, kita harus bisa lebih rajin. Ya. Karena kalau kita tidak rajin dan akhirnya kita tidak bisa berprestasi, yang ujungnya kita tidak bisa menghasilkan apapun yang bisa dibanggakan, ya, dan itu, ya, itu konsekuensinya adalah bahwa apa? Pangkat kita nggak naik-naik, penghasilan kita tetap segitu saja. Ya karena memang kita tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang seperti ini, sekalipun dia rajin ibadah, tapi dengan pemahaman firman yang cetek, yang tidak lengkap, ya, mereka kalah bersaing dengan orang-orang dunia. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang yang mengabdi bagi Tuhan. Tidak bisa. Ya. Orang-orang yang hidupnya selalu gagal dan gagal, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa hidupnya mengabdi bagi kepentingan Tuhan. Tidak bisa.
Karena orang yang mengabdi bagi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti bisa memperagakan hidup yang di atas standar rata-rata orang-orang dunia. Ya, pasti ada yang bisa dibanggakan. Ya. Jadi kalau orang dunia bekerja keras, kita juga bekerja keras. Orang dunia merintis karir, kita juga merintis karir, tetapi landasannya berbeda. Ya, orang percaya merintis karir, bekerja keras, ya, membangun usaha yang besar, landasannya bagaimana dari apa yang dia lakukan dengan jerih lelah ini dia bisa memuliakan Tuhan. Karena Alkitab katakan baik makan atau minum atau melakukan apa saja itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi kalau orang-orang dunia melakukan sesuatu untuk nilai diri, kebanggaan, prestis, harga diri, kalau orang percaya tidak. Kalau saya berhasil, ini aku persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yang hasilnya bisa dinikmati Tuhan lewat apa? Lewat bagaimana murah hati kita terhadap orang-orang yang memang perlu kita bantu. Ya. Dan di sini dikatakan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, tadi Amsal tadi kan Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, memegang kendali, ya. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ini kan mengisyaratkan, ini kan memberi pesan orang-orang yang malas, mereka akan dipaksa untuk terus-menerus menggunakan kekuatan fisiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, karena dulu mudanya malas, orang lain kerja keras, ya. Kuliah, dia berprestasi, cari kerjaan, ya, dia terus, ya, membangun karir setinggi-tingginya, tapi dia tidak, dia puas hanya dengan seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dia masukin usia lanjut, dia tidak menghasilkan sebanyak orang yang rajin, pas-pasan bahkan cenderung kurang, sehingga dia dipaksa, ya. Dia dipaksa dia untuk terus kerja keras menggunakan fisiknya. Padahal kalau orang yang rajin, yang dia udah memiliki apa yang dikatakan memegang kekuasaan, mengendalikan semua apa jalannya perusahaan, dia kendalikan, dia sudah memakai pikirannya, otaknya, fisiknya sudah nggak begitu diperlukan, ya asal sehat gitu saja. Ya, jadi bekerja tidak menggunakan kekuatan fisiknya lagi, tetapi pikirannya, otaknya, kecerdasannya. Tetapi orang yang malas, dia akan terus bekerja menggunakan kekuatan fisiknya, dan ini capek. Ya, kalau usia 45, 40, kalau dia usia 55, 60, sementara kebutuhan hidupnya makin meningkat. Nah, ini yang sedih. Ya, inilah yang harus dihindari oleh orang percaya. Ya, jangan ketika kita memasukin usia lanjut, kita masih dipaksa untuk kerja secara fisik. Jangan. Ya, kalau memang nggak ada pilihan, kalau memang itu ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita sudah memiliki keahlian. Jadi orang yang malas itu bagaikan menunda penderitaan hidupnya. Ya, saya bisa mengatakan orang yang malas, orang pemalas itu bagaikan menunda penderitaan hidupnya, yang akhirnya akan mereka nikmati ketika usia senja. Ini kan sedih. Maksudnya ketika usia senja orang menikmati hidup bisa banyak menghabiskan waktu untuk ibadah, mengurus, membantu, mendampingi anak cucu gitu. Tapi kita masih kerja keras karena dulunya pemalas. Ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Harta yang berharga. Tapi orang malas tidak akan menangkap buruannya. Nah, ini bisa berbicara tentang keselamatan. Karena harta yang berharga itu keselamatan itu. Keselamatan itu harta yang berharga.
Apa artinya kita memiliki isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Coba. Ya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ini bisa berbicara tentang keselamatan jiwa orang itu. Ya. Tapi bagi orang percaya yang sudah memahami firman, pasti arahnya ke sana. Ya. Jadi ini harus menjadi peringatan bagi setiap kita. Ya. Kalau orang malas, seorang pemalas itu jangankan kok dia memikirkan keselamatan kekal, keselamatan jiwanya. Dia hanya memikirkan bagaimana kebutuhan sehari-hari ini bisa dipenuhi. Dia masih disibukkan dengan hal itu. Beda dengan orang yang rajin. Ya. Sekali dia bekerja, dia menghasilkan sesuatu yang cukup. Ya, dia sudah tidak disibukkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Dia orang yang settle, jadi dia fokusnya bisa untuk memikirkan yang lain, perkara-perkara di atas. Ya, jadi orang bisa memikirkan perkara-perkara di atas. Ingat, orang tidak mungkin bisa fokus memikirkan perkara-perkara di atas kalau dia tidak bertanggung jawab untuk perkara di bumi. Ya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan nyata? Sehari-hari saja dia tidak bisa. Mana mungkin dia memikirkan perkara di atas? Ya, karena perkara di atas itu karena ketika seseorang memikirkan perkara di atas, ini berbicara tentang bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana dia mempersembahkan hidup ini yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang dipikirkan. Nah, kalau dia pemalas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit, utang sana, utang sini, ya, bagaimana mungkin dia memikirkan perkara di atas? Orang-orang seperti ini, kalau dia berlutut di kaki Tuhan, tidak jauh dari meminta dan meminta. Ya, Tuhan minta tolong, ya, ganggu Tuhan ini. Tapi kalau dia orang yang berhasil, dia duduk di kaki Tuhan, yang diucapkan adalah, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Ya, berkat kekayaanku, uangku ini harus aku arahkan kemana? Beda. Isi dari doanya berbeda dengan orang yang gagal dalam hidup. Ya, dan ini harus dipahami oleh orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran ini, mari kita mendorong orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, dari anak-anak muda, dari anak-anak remaja muda sampai dewasa muda, harus kita dorong menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita ciptakan menjadi anak-anak muda petarung. Ya, jangan yang kolokan, yang mudah putus asa, yang mudah. Jangan. Dia harus menjadi orang yang kokoh. Ya. Karena kalau tidak nanti akhir hidupnya dia akan mengganggu orang lain, dan akhirnya dia apa? Boro-boro memikirkan keselamatan jiwa kekal. Yang tadi saya katakan, memikirkan kebutuhan dunia yang dihadapin, kebutuhan nyata yang dihadapin sehari-hari saja dia udah pusing. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya terus menyuarakan hal ini. Jangan sampai orang Kristen ini menjadi ejekan orang lain, menjadi dicibir banyak orang. Karena kelihatannya ke gereja melayani tapi hidupnya mengganggu orang lain. Ya. Jangan. Itu mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan, mempermalukan Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, yang salah mendengar firman. Ya. Jadi mari kita renungkan, ini tanggung jawab kita bersama. Kita harus ikut prihatin kalau ada orang percaya yang tidak rajin, orang percaya yang malas, kita harus prihatin. Kita dorong bagaimana dia menjadi petarung-petarung yang bisa diandalkan, ya, yang akhirnya bisa membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan, ya, dia memuliakan Tuhan, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini perlu perjuangan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, dan ajar kami memiliki jiwa petarung demi kami membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.